Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat dulu ya definisi dari nilai mutlak. Misalkan X bilangan real. Nah, ini ada garis di sebelah kanan sama sebelah kiri X, itu dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu nilainya X jika X lebih besar atau sama dengan 0, nilainya negatif X jika X kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai mutlak 5 itu sama dengan 5, karena 5 lebih besar dari 0. 5 adalah bilangan positif. Kemudian nilai mutlak min 3 itu sama dengan negatif dari negatif 3, berarti sama dengan 3. Karena negatif 3 itu kurang dari 0. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Ya, jadi kita lihat contoh. Ya, tentukan mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, jadi kita di sini kita masukkan ya ke definisi nilai mutlak ini. Nah, ini kan X tambah 2 ya. Berarti yang di dalam mutlak itu X tambah 2. Nah, kalau yang di dalam mutlak X, berarti ini nilainya X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kalau di dalam mutlak itu X ditambah 2, berarti nilainya X ditambah 2 jika X ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ingat di sini, kalau nilai mutlak X ini ya, nilainya negatif X. Nah, jadi ada tanda negatifnya jika X kurang dari 0. Nah, di sini berarti karena di dalam mutlak tadi kan X ditambah 2, berarti di sini negatif dalam kurung X ditambah 2. Ya, jadi ngikutin definisi yang ini. Nih, negatif X. Kalau kita negatif, karena kalau di sini kan dalam mutlak X. Kalau kita kan X ditambah 2. Makanya negatif dikali X ditambah 2. Jika X ditambah 2 kurang dari 0. Jadi bisa kita buatkan seperti ini ya. Berarti kalau X ditambah 2, jika berarti X-nya X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti kan jadinya X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, ini jangan lupa negatif dikalikan ke dalam, berarti negatif X kurang 2 jika X-nya, ini tadi kan X tambah 2 kurang dari 0. Berarti X kurang dari negatif 2. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Ya, jadi di dalam nilai mutlak itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk A lebih dari 0 berlaku nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Kemudian sifat yang kedua, jika nilai mutlak X ini kita kuadratkan, itu sama dengan X kuadrat. Jadi nggak ada lagi mutlaknya ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, jadi penggunaan sifat-sifat ini nih dalam mencari himpunan penyelesaian. Ya, jadi himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita melakukannya dengan beberapa cara untuk mencari himpunan penyelesaian kalau ada soal ini ya. Nah, yang pertama itu cara kuadrat. Di cara kuadrat berarti artinya kedua ruas kita kuadratkan. Nah, ingat, ini tadi ada sifat yang ini kan, yang nomor 2 ini, yang mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Jadi, nggak ada lagi mutlaknya kan? Jadi, kalau mutlak dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan. Nah, kita pakai sifat itu, ya. Jadi, ini 8 dikuadratkan, ini mutlak X dikurang 5 dikuadratkan. Ini mutlaknya hilang ya, sama dengan X kurang 5 dikuadratkan. Ini sama dengan 8 dikuadratkan. Nah, ini ininya enternya pindah ke samping. Nah,
Nah, ini kita lihat ya. Berarti ini. Nah, ini harus ingat ya, ada sifat dalam aljabar. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A tambah B dikali dalam kurung lagi A kurang B. Nah, jadi di sini kita memakai sifat itu. Nah, karena ada sifat seperti itu, makanya ini yang 8 pangkat 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Makanya jadinya dikurang 8 pangkat 2 ya, sama dengan 0. Nah, jadi A-nya di sini nih adalah X dikurang 5. Yang B-nya adalah 8. Ya, berarti kan ini berbentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, bagaimana tadi sifat aljabarnya? A ditambah B. Nah, dalam kurung A ditambah B. Jadi, A kita siapa tadi? X dikurang 5. Ditambah B kita 8. Nah, dalam kurung lagi A dikurang B. Ya. Jadi di sini A-nya X kurang 5, B-nya A dikurang B ya. Nah, ini kan tandanya tetap kurang ya, berarti B-nya 8. Nah, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan suku yang sejenis. Berarti sini X-nya tetap min 5 tambah 8 itu positif 3. Nah, di sini X-nya tetap min 5 kurang 8 itu negatif 13. Nah, kita cari pembuat nolnya ya. X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, yang satu lagi X kurang 13 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 13. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,13. Nah, yang kedua, kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan cara sifat. Ya, jadi kalau mau memakai cara sifat, kita ingat ini sifat ini tadi. Nah, ini kan, yang nilai mutlak X ya sama dengan A, jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Nah, jadi kita pakai sifat itu. Berarti ini, kita, ini ya, nah, A ini nih berarti di sini suatu bilangan. Nah, berarti di sini A-nya siapa? 8. Berarti kalau mutlak X dikurang 5 sama dengan 8, berarti di sini jika dan hanya jika X dikurang 5 sama dengan 8 atau X dikurang 5 sama dengan negatif A. Berarti negatif 8. Nah, kita cari nilai X-nya. Berarti di sini kan ini ya, kita kedua ruas kita tambahkan 5 supaya di ruas kiri itu hanya tinggal X. Berarti kita membuat negatif 5 ini supaya 0. Itu harus ditambah dengan 5. Jadi ruas kanan juga harus ditambah 5. Makanya di sini menjadi X sama dengan 13. Nah, yang ini, atau ini ya, ini juga sama, kedua ruas kita tambah 5. Karena kita mau nolkan negatif 5 ya. Jadi X dikurang 5 tambah 5 sama dengan min 8 tambah 3, tambah 5. Makanya sini nilai X-nya 13. Kemudian ini X-nya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3,13. Sama ya hasilnya dengan cara yang kuadrat ya. Nah, jadi ini salah satu cara yang bisa kita gunakan juga. Selain cara kuadrat, berarti bisa pakai cara sifat. Nah, yang ketiga bisa juga kita menggunakan cara definisi. Ya, jadi kalau kita menggunakan cara definisi, kita menggunakan definisi yang tadi, definisi dari nilai mutlak X yang awal. Nah, yang ini. Nah, definisi ini yang kita gunakan dalam mencarinya. Ya, jadi kita ingat definisi itu. Nah, X kurang 5 sama dengan 8. Nah, ingat ya. Itu kan tadi yang ini ya. Ingat, dia ada dua ini ya. Nah, jika nilainya X, jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada jikanya ya. Nah, itu. Jadi, saya nulisnya ke samping kanan. Jadi, kalau di sini X, jikanya X lebih besar dari 0. Nah, kalau yang di sini, ya, X dikurang 5 sama dengan 8. Ya, ini tadi jika X dikurang 5-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi tinggal ikuti definisi itu aja. Berarti di sini X-nya sama dengan 13. Karena masing-masing ruas kita tambahkan 5 ya. Karena supaya ruas kiri ini hanya tinggal X saja, tentu kita tambah 5. Jadi min 5 tambah 5, 0 dia. Nah, ini juga kedua ruasnya kita tambah 5. Ya. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ini kan X
X lebih besar atau sama dengan 5. Nah, yang di sini X sama dengan 13. Ganti X-nya dengan 13. 13 itu lebih besar atau sama dengan 5? Iya, berarti memenuhi. Ya. Kemudian, kita lihat lagi dari definisi yang selanjutnya. Kan nilai mutlak X tadi, nilainya X jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, nilainya negatif X. Sekarang kan, yang di dalam mutlaknya X kurang 5 kan? Jadi nilainya negatif dalam kurung X kurang 5. Sama dengan 8. Jika, nah kalau nilai mutlak X kan X kurang dari 0. Nah, kalau ini kan tadi nilai mutlaknya X kurang 5. Makanya jika X kurang 5 kurang dari 0. Nah, kita cari. Nilai X-nya ini kita cari. Berarti ini dikalikan ke dalam dulu. Negatif ini dikali dengan semua yang ada di dalam kurung. Negatif X ditambah 5 sama dengan 8. Ya, kemudian masing-masing ruas kita kurang 5 ya. Supaya yang di ruas kiri ini tinggal negatif X saja. Di 8 dikurang 5 hasilnya 3. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Nah, yang ini tadi X-nya kurang dari 5. Nah, kita ganti X ini. Kan ini udah dapat ya, negatif 3 ya. Negatif 3 itu apakah benar kurang dari 5? Benar, berarti itu memenuhi ya. Jadi, yang memenuhi ini daerahnya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti ini X-nya 13 tadi ya. 13 sama X-nya min 3. Berarti min 3,13. Nah, jadi satu soal tadi bisa kita menggunakan cara definisi, cara sifat, ataupun cara kuadrat. Nah, udah kita buktikan, hasilnya tetap sama. Jadi, silahkan pilih ya, yang mana yang menurut Anda lebih mudah caranya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, soal selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2X kurang 7 sama dengan 3. Jadi di sini sama ya, bisa diselesaikan pakai cara kuadrat. Nah, sama tadi dengan yang tadi kita kuadratkan ke dua ruas. Nah, ingat kalau menilai mutlak ini kan dikuadratkan hilang mutlaknya ya. Makanya di sini 2X kurang 7 dikuadratkan. Sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian ingat lagi sifat aljabar. Yang A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A ditambah B, dalam kurung lagi A dikurang B. Sama seperti yang tadi. Nah, jadi A-nya di sini 2X kurang 7, B-nya adalah 3. Ya, jadi kita ikuti bentuk aljabar yang itu. Nah, jadi 3 pangkat 2 ini kita pindah ke ruas kiri. Makanya jadinya dikurang 3 pangkat 2. Supaya mudah kita, ya, karena kita melihat ada bentuk aljabar yang berbentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, B-nya 3. Nah, kita pakai itu. Berarti 2X dikurang 7 ditambah 3. Satu lagi A dikurang B. 2X kurang 7 dikurang 3. Nah, kemudian yang sejenis kita tambah atau kita kurang. Dilihat tandanya ya. Negatif 7 tambah 3 itu negatif 4. Berarti di sini negatif 7 dikurang 3 itu negatif 10. Kemudian kita cari pembuat nolnya. 2X dikurang 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Nah, yang ini juga begitu. 2X kurang 10 sama dengan 0, berarti 2X-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Ya. Nah, jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Nah, ini kita menggunakan cara kuadrat. Nah, jika kita memakai cara sifat bisa juga. Nah, kita gunakan sifat yang pertama tadi ya. Nah, berarti 2X kurang 7 sama dengan 3 atau 2X kurang 7 sama dengan negatif A, gitu kan? Negatif. Nah, di sini A-nya 3 disimbolin ini. Makanya negatif 3 di sini ya. Jadi, yang ini kedua ruas kita tambah 7 supaya di ruas kiri itu tinggal 2X. Karena nanti kan kita mau menjadikan dia hanya X saja, berarti harus 2X dulu kan? Nah, 2X sama dengan 10, berarti kedua ruas kita kali dengan 1/2. Jadi 2 dikali 1/2X. Dia hasilnya 10 dikali 1/2 hasilnya 5. Nah, yang sebelah kanan ini juga begitu. Kedua ruas kita tambah 7. Supaya yang di ruas kiri ini tinggal 2X. Nah, kemudian yang di sini negatif 3 tambah 7 itu 4. Berarti nilai X-nya adalah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 nilainya adalah 2. Nah,
sama ya hasilnya dengan yang kita dapat pakai cara kuadrat tadi ya, sama-sama 2,5. Kemudian kita lihat cara yang terakhir, yaitu kita menggunakan cara definisi. Ya, jadi definisi sama seperti yang tadi kita memakai definisi dari nilai mutlak X. Nah, ikutin itu ya. Kalau sekarang kan yang di dalam mutlaknya 2X kurang 7. Nah, kalau yang tadi kan di definisi itu kan mutlak X. Nah, berarti nilainya apa? X jika X lebih besar atau sama dengan 0, gitu kan di definisi. Nah, kalau ini kan di mutlaknya itu kan 2X kurang 7, maka 2X kurang 7 jika sama dengan 3, ya. Nah, ini dia 2X kurang 7 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tinggal kita ikuti yang definisi ya, definisi dari nilai mutlak, karena memakai cara definisi. Kemudian X-nya, nah di sini kan kedua ruas kita tambah 7. Jadi di sini 2X kurang 7 tambah 7 kan 0 ya, sama dengan 3 ditambah 7, 10. Nah, 2X ini sama dengan 10 ini, berarti kedua ruas kita kali 1/2. 2X dikali 1/2 X, 10 dikali 1/2, hasilnya adalah 5. Nah, yang sebelah kanan ini gitu juga, kita mencari nilai X. X-nya lebih besar atau sama dengan 7/2. Nah, kita masukkan nilai X yang kita dapat tadi nih, 5. Apakah 5 lebih besar atau sama dengan 7/2? Ya kan, 5 itu kan lebih besar dari 7/2 itu berapa? 3,5. Tentu 5 lebih besar ya. Berarti artinya memenuhi. Benar ya? Benar, berarti itu maksudnya memenuhi. Kalau benar, memenuhi kita tulis. Jadi berarti artinya X ini masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Salah satunya ya, X sama dengan 5. Nah, kita lihat lagi yang definisi. Ya. Tadi kan ada dua definisinya, nilai mutlak X bernilai X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua apa? Dia bernilai negatif X. Nah ingat, negatif dikali dengan yang di dalam mutlak. Ini kan yang di dalam mutlaknya 2X kurang 7. Ya, tapi kan mutlaknya hilang ya. Negatif X jika dia X-nya kurang dari 0. Makanya di sini 2X kurang 7 kurang dari 0. Nah di sini, min dalam kurung 2X kurang 7 sama dengan 3. Ya, karena negatif X. Ya. Nah, jadi di sini kan kita sama dengan kan 3 ya. Nah, karena ini dia ya, karena soalnya kan di sini sama dengan 3. Jadi kita masukkan ke definisi itu baru kita sama dengan kan 3. Kemudian kita ingat ya, negatif ini dikali dengan semua yang di dalam kurung berarti min 2X ditambah 7 sama dengan 3. Nah, ini 2X kurang dari 7, berarti X-nya kurang dari 7/2. Ya, yang sebelah kanan ini, berarti yang ini sama ya, kita mencari nilai X-nya, berarti kedua ruas kita kurang 7. Nah, di sini kan 7 kurang 7, 0 nih, maka yang tinggal di ruas kiri negatif 2X. 3 dikurang 7 negatif 4, berarti X-nya negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 2. Nah, ganti di sini kan X kurang dari 7/2. Ganti X-nya dengan 2. 2 kurang dari 7/2. Apakah 2 itu kurang dari 7/2? 7/2 kan 3,5 ya. 2 kurang dari 3,5. Benar ya. Itu artinya memenuhi. Jadi nilai X-nya ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 ya. Jadi makanya di sini himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Nah, sama ya. Jadi pakai cara kuadrat, pakai cara sifat, ataupun cara definisi, hasil yang kita dapatkan sama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, di sini kita menentukan himpunan penyelesaian untuk yang soalnya kedua-duanya pakai nilai mutlak. Jadi di sini mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X ditambah 1. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa memakai cara kuadrat. Nah, sama seperti tadi kita kuadratkan kedua ruas. Ya, kita kuadratkan kedua ruas. Ingat, kalau mutlak dikuadratkan berarti nilai mutlaknya hilang ya. Makanya di sini dalam kurung 2X kurang 1, di sini juga X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, pakai sifat yang aljabar tadi ya. Jadi X ditambah 1 dikuadratkan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Makanya di sini jadinya tanda kurang ya. Nah, kita masih memakai sifat yang tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A-nya ini 2X dikurang 1, B-nya X ditambah 1. Jadi dalam kurung bagaimana dia?
sama dengan apa? A ditambah B dikali dalam kurung lagi A dikurang B. Nah, jadi A-nya tadi siapa? 2X kurang 1 ditambah B-nya X tambah 1. Nah, dikali lagi kan? A-nya siapa? 2X kurang 1 dikurang B. Ingat ya, berarti dikurang B. B kita X ditambah 1. Jadi negatif dalam kurung X ditambah 1. Gitu. Jadi negatif itu dikali dengan semua yang ada dalam kurung. Negatif dikali X, negatif kali 1, negatif 1. Nah, ini min 1 tambah 1, 0 ya. Berarti 2X tambah X, 3X. 2X kurang X, X. Min 1 kurang 1, min 2. Nah, kita cari pembuat nolnya. 3X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini ya. Jadi, himpunan penyelesaian kita adalah 0,2. Nah, bisa juga kita menggunakan cara sifat. Jadi, cara sifat ini sama seperti yang tadi ya, sebelumnya ya. Berarti 2X dikurang 1 sama dengan X ditambah 1, atau 2X kurang 1 sama dengan negatif dalam kurung X ditambah 1. Nah, yang ini kita nolkan ya, sehingga 2X ini di ruas kiri itu hanya 2X saja, makanya min 1 ditambah 1. Nah, jadi ditambah 1 kedua ruasnya. Nah, di sini menjadi 2X sama dengan X ditambah 2. Kemudian, yang ini ya, yang di ruas kanan ini kita nolkan X-nya. Tuh, jadi supaya 0, berarti harus dikurang X. Ya, jadi 2X kurang X, itu hasilnya X. X dikurang X tambah 2 itu sama dengan 2. Nah, ya. Di X-nya sama dengan 2 ya, kita dapatnya ya. Ya, yang sebelah kanan ini. Nah, ingat, ini negatif dikali dengan semua yang ada di dalam kurung, berarti X ditambah 1 dikali dengan negatif, berarti negatif X dikurang 1 ya. Kemudian, intinya sama kita mencari nilai X-nya. Nah, kita dapat, nih, kedua ruas kita tambahkan dengan 1, supaya di ruas kiri hanya 2X saja. Nah, ya, kemudian ini, kemudian kita ini kan di ruas kanan ini ada negatif X kan, jadi kita nolkan ini, jadi negatif X ditambah X. Jadi di sini kita tambah X juga, ya, kedua ruas kita tambah X, sehingga di ruas kanan kiri menjadi 3X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi 0,2. Jadi sama ya dengan cara yang kuadrat hasilnya. Nah, yang terakhir itu kita menggunakan cara definisi. Jadi pada cara definisi ini, kita tetap menggunakan definisi yang tadi, definisi dari nilai mutlak X. Ya, kita masukkan ke sini ya. Jadi, di sini kita mengambil, karena kan di sini nilai mutlak ya, berarti yang pertama ini untuk yang positif. Jadi, 2X kurang 1-nya positif. Nah, yang makanya ini yang syaratnya juga positif. 2X dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti 2X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar atau sama dengan 1/2. Nah, kita gambarkan ya, berarti X lebih besar atau sama dengan 1/2 itu kalau pada grafik bagaimana kita menggambarkannya? Seperti ini, berarti ingat ya ada bulat penuh, karena ini ada besar atau sama dengan. Nah, ke arah kanan ya daerahnya. Nah, kemudian ininya positif kan? Nah, yang X tambah 1 kita ambil yang positif juga. Nah, berarti kalau dia lebih besar dari 0 kan nilainya X tambah 1 ya. Lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari min 1. Kemana arah panahnya kalau kita gambar? Yang lebih besar dari min 1 berarti ke arah kanan ya. Min 1. Nah, ini kita mencari irisan. Jadi, irisan dari grafik. Jadi, kalau X lebih besar atau sama dengan setengah, kita iris, jadi N ini maksudnya irisan. X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini kan dua grafik nih yang saya tuliskan di sini. Jadi, kita lihat yang mana daerah yang kedua-duanya kena. Berarti dari sini kan? Dari yang min setengah ini kan? Nah, ini diarsir. Nah, ini ke sini. Berarti dua-duanya kena. Kalau min 1 sampai setengah ini, yang ini aja yang kena. Yang ini kan nggak ada yang diarsir. Nah, makanya berarti ini irisannya adalah X lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, sekarang ini kan, maka tadi kita ingat ya, kalau yang pakai nilai mutlak itu kan, berarti 2X kurang 1 sama dengan X ditambah 1. Ya kan, berarti di sini X ya,
sama dengan 2. Nah, jadi ini kita lihat X sama dengan 2, ganti X-nya nih dengan 2. Apakah 2 lebih besar atau sama dengan setengah? Iya. Berarti kalau iya, berarti itu artinya memenuhi. Jadi memenuhi itu kita simbolkan dengan M. Ya. Kemudian kita lihat, jika kita yang 2X kurang 1-nya ini positif, artinya lebih besar dari 0. Nah, yang X tambah 1-nya negatif. Nah, jadi memang lebih panjang ya kalau kita menggunakan cara definisi. Kalau dia mutlaknya ada 2, artinya banyak mutlaknya tuh, maka lebih panjang menggunakan cara definisi. Jadi di sini kalau yang langkah selanjutnya seperti ini ya, yang 2X kurang 1-nya lebih besar dari 0, X lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, kita gambarkan yang lebih besar atau sama dengan setengah tuh berarti bulatnya bulat penuh ke arah kanan. Makanya dia diarsir ke arah kanan. Nah, X tambah 1 kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari negatif 1. Daerah yang kurang dari negatif 1 berarti itu ke arah kiri. Jadi ini kita buat 2 grafik supaya kita mudah menemukan nanti yang mana yang kena arsir. Ya, jadi ini kita buat negatif 1 itu kan di sebelah kiri di sebelah kiri 1/2 ya. Nah, jadi jangan sampai salah dalam menggambarkannya. Jadi dibuat berdasarkan garis bilangan ya. Nah, jadi ini kita lihat apakah ada yang beririsan ini. X besar sama dengan setengah dengan X kurang dari min 1. Nggak ada. Satu ini ke kiri, sedangkan min setengah ini ke kanan. Tentu nggak ada yang kedua-dua daerah kena ya. Ini daerahnya kena, yang setengah ke sini. Yang setengah ini nggak kena. Kalau ini min 1, kurang dari min 1 di arsirnya, sedangkan di atas nggak diarsir. Maka itu irisannya adalah himpunan kosong. Jadi kalau dia himpunan kosong tuh nggak ada berarti itu ya, nggak ada yang anggotanya gitu. Nah, berarti itu artinya TM tidak memenuhi. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika yang 2X kurang 1 ini kurang dari 0, yang X tambah 1-nya positif, berarti besar dari 0 ya. Nah, jadi 2X kurang 1 kurang dari 0, X kurang dari setengah. Jadi kita gambarkan kurang dari setengah berarti bentuk grafiknya ke arah kiri ini ya. Nah, X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, X-nya lebih besar sama dengan min 1. Jadi di sini panahnya ke kanan ya. Nah, panahnya ke kanan, ini negatif 1. Nah, ingat ada yang satunya lagi kan, yang syaratnya. Kalau pada dalam mutlak itu kan tadi ingat X, dia nilainya X jika X-nya lebih besar dari 0. Ya, karena ini sama dengan tentu. Ya, kalau di sini kan 2X kurang 1-nya negatif, berarti kan pakai negatif ya. Negatif dalam kurung 2X kurang 1 sama dengan berarti X-nya positif. Berarti X tambah 1. Nah, kita cari nilai X-nya. Di sini min 2X tambah 1 sama dengan X tambah 1. Nah, nilai ini ya kita dekatkan yang sejenis. Min 3X sama dengan 0. X-nya tentu 0 ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dulu kita arsir. Kita iris maksudnya. Kita iris ya. Negatif 1. Nah, ini X besar dari min 1. Ya kan? Nah, satu lagi X kurang dari setengah. Nah, sekarang X-nya kan kita udah dapat nih. 0. Ya, 0. Jadi ini kita lihat. Kita masukkan nilai X ini ya. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai X-nya. Apakah 0 itu lebih besar sama dengan min 1 kurang dari setengah? Ya. Ya kan? Nah, ini berarti dia memenuhi. Nah, jadi di sini arsirannya tadi yang kita arsir ini, yang daerahnya sama-sama kena kedua-duanya. Berarti ini kan yang kena kedua-duanya. Min 1 sampai setengah. Di sini diarsir. Nah, pada grafik di atas juga diarsir. Berarti kan min 1 di sini nih. Min 1 di sini, setengah di sini. Diarsir. Ini min 1 di sini, setengah di sini. Kena arsir dua-duanya. Makanya di sini kita tuliskan. Berarti irisannya ini, X lebih besar sama dengan min 1 kurang dari setengah. Setelah kita iris tuh baru masukkan nilai X yang ini. Nah, ya ganti X-nya 0. Apakah 0 itu berada di interval ini? Kalau iya berarti dia memenuhi. Kalau tidak berarti tidak memenuhi. Ya. Nah, yang keempat kita apa lagi? Langkahnya ya. Jadi ada 4 langkah tuh dalam menyelesaikan dia
kiri kanannya mutlak. Nah, jika 2x kurang 1-nya negatif, nah x tambah 1-nya negatif, kurang dari 0. Nah, berarti ini ya, 2x kurang 1 kurang dari 0, x-nya adalah kurang dari setengah. Kalau kita gambarkan grafiknya, berarti dia ke kiri, setengah ya. Bulatnya bulat kosong ke kiri. Nah, ini juga gitu. X ditambah 1 kurang dari 0, x-nya kurang dari min 1, berarti dia ke kiri. Negatif 1 nih. Nah, ini apa irisannya? Ini kita iris nih, yang X kurang dari setengah, ini gambar grafiknya. X kurang dari min 1, ini gambar grafiknya. Yang mana daerahnya yang kena dua-duanya? Kita lihat gini ya, ke atas nih. Berarti kalau daerah min 1 sampai setengah, di sini aja yang diarsir. Daerah sini kan nggak kena arsir. Nah, yang kita cari yang dua-duanya. Jadi kalau kita iriskan di situ tuh maksudnya yang kena daerahnya kedua-duanya. Jadi, X kurang dari setengah ini kita iris dengan ini, X kurang dari min 1. Nah, maka yang kena kedua-duanya daerahnya yang ini kan? Yang X kurang dari min 1, karena di sini diarsir. Berarti di sini min 1 di sini, berarti dia kurang ini kan diarsir. Ini kan kecil dari setengah masuk nih, min 1 ke arah kirinya. Nah, berarti X kurang dari min 1 irisannya. Nah, kita cari yang ini ya. Yang syarat yang satunya lagi tuh ya. Nah, maka berarti min 2x. Kalau ini kecil dari 0, berarti kan dikali negatif ya. Negatif dalam kurung 2x kurang 1. Makanya di sini negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali min 1 adalah positif 1. Sama dengan min x dikurang 1. Nah, kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Baru kita ganti ke sini. Jadi kan kita dapat x-nya kurang dari min 1. Ganti x-nya 2. Apakah 2 itu kurang dari min 1? Tidak. Ya, berarti kalau dia tidak, berarti kita langsung buat tidak memenuhi. Nah, jadi apa artinya? Kalau dia tidak memenuhi, berarti dia bagaimana? Tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi kita lihat yang memenuhi tadi, yang mana aja memenuhi, kita masukkan nilai X-nya ke dalam himpunan penyelesaian. Nih ya, yang pertama X-nya sama dengan 2, memenuhi. Nah, yang ini tidak memenuhi, yang ini memenuhi ya. Memenuhi kan, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, makanya himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Nah, jadi di sini kita, kalau ada mutlak kiri kanan, maka kita bisa menggunakan pakai cara kuadrat, bisa juga pakai cara sifat, bisa juga pakai definisi. Jadi pilihlah yang menurut kita lebih mudah. Kalau ada soalnya ya, mutlak yang seperti itu, kita pilih salah satu aja caranya. Tapi kalau di soalnya, tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x ditambah 1 menggunakan cara definisi. Berarti harus kita gunakan pakai cara definisi kan? Nah, tapi kalau nggak ada dibilangnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini sama dengan nilai mutlak ini. Berarti artinya kita diberi kebebasan, pilihlah salah satu cara.